Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Amantu Podcast dan alhamdulillah hari ini adalah episode perdana kita dan sangat spesial di episode perdana kita hari ini kita telah kedatangan tamu yang dimana tamu ini adalah bagian penting dari Nanggro Aceh Darussalam karena beliau ini adalah orang-orang kepercayaan dari Bapak yang sekarang sedang menjabat, tapi siapa beliau nanti kita tanyakan langsung aja. Dan di sini sudah hadir Bang Attahilah. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Attahilah kemarin baru siap kita deklarasi ya Bang. Deklarasi dari relawan Cinta Aceh. Relawan Cinta Aceh mendukung Bapak Bustami ya, Bustami Hamzah sebagai calon gubernur Aceh. Ketuanya Bang Yusri Yadi ya Bang. Dan di sini ya Bang jabatannya sebagai sekretaris. Seperti kita ketahui Bang, politik Aceh hari ini kan memang cukup seru untuk kita ikutin, di mana kita lihat kemarin pileg sama pilpres yang ya dilemanya juga agak berkurang sih untuk politik kali ini. Dan di pilkada juga kita ngelihat kayaknya bakalan seru ke depan. Dan pertanyaan besar kami, kenapa nih relawan Cinta Aceh memutuskan harus Pak Bustami gitu Bang? Di sini kita pertama mau melihat untuk masa depan Aceh. Setelah perdamaian terjadi, belum ada perubahan. Artinya Aceh di sini butuh sosok yang harus ada perubahan. Siap. Jadi ketika kita mau istilahnya estafet kepemimpinan Aceh sekarang untuk lebih bagus, jadi kita perlu melihat siapa yang lebih pantas. Bukan artinya yang lain tidak pantas. Iya, betul. Kita punya versi masing-masing. Ini yang namanya politik dinamika ya luar biasa. Iya. Jadi masalah pro dan kontra itu sudah lumrah dalam politik. Ya biasalah. Biasa. Namanya aja politik. Iya, singgung-singgungan biasa. Betul. Kalau nggak ada pro dan kontra itu nggak bagus, bukan politik namanya. Itu namanya berjamaah kita ngantar pengantin baru kan gitu. Ya? Betul. Jadi dan kemarin kan juga kita ini isu di media sih Bang, mungkin Abang sebagai relawan mungkin yang lebih mengerti bagaimana di dalam ini, kami nggak ngerti apa-apa nih tentang isu bahwasanya ada keterkaitan dengan Bapak yang satu lagi yang kita tahu juga, kita nggak sebut nama di sini, yang mengklaim bahwasanya Bapak ini berarti tidak sejalur lagi dengan beliau. Ini bagaimana pendapat Abang? Ini perlu kita garis bawahi yang pertama. Artinya kita dari relawan Cinta Aceh atau RCA ini tidak ada kaitan khusus dengan yang kita maksud. Oh begitu. Itu yang pertama. Ini adalah murni bagian daripada keinginan kaum milenial untuk membentuk relawan ini, di mana kita melihat bahwa ada sosok pemimpin di Aceh yang mungkin menurut milenial ini layak beliau untuk memimpin Aceh. Itu pertama. Artinya kita nggak fokus pada siapa, pada siapanya. Apakah si A, si B dan si C, kita nggak fokus. Iya. Cuman perlu kita melihat bahwasanya baik media elektronik dan lain sebagainya, Aceh hari ini ada beberapa tokoh yang hadir yang sudah mulai mempublikasi diri bahwasanya akan maju dalam pilkada 2025 ini, ya kan? Jadi melalui hal seperti itu kita melihat bahwanya sosok yang seperti apa yang kaum milenial ini mau. Betul. Dari situ kita punya inisiatif bahwa membuat relawan Cinta Aceh. Bagaimana kita mendeklarasikan siapa yang lebih cocok untuk menurut relawan tersebut. Iya. Jadi nggak ada kaitan maksudnya kita akan mendukung si Pulin, si A, si B dan si C, terserah. Iya. Tapi di mana kalau memang sudah pantas mereka kita dukung, ya kita buat, kita dukung. Berarti untuk sejauh ini Pak Bus yang paling pantas lah kita rasa. Kalau menurut kami. Oh iya. Kan kita punya versi masing-masing. Betul. Masalahnya persoalan dinamika politik ini masing-masing. Masing-masing. Ada yang kalau menurut si A, si Pulan lebih bagus. Betul. Si B kurang bagus. Iya. Ini kan persoalan politik, dinamika politik. Apakah dia lebih bagus atau tidak bagus, kembali kepada versi yang mau memilih. Siapa yang dipilih? Siapa lebih bagus? Oke. Nah sekarang ini, kita sebagai relawan yang punya partisipasi kepada Aceh, kita melihat bahwasanya Aceh perlu kita publikasikan siapa lebih bagus. Tujuannya apa? Bukan untuk kita sebagai relawan, tapi untuk masyarakat Aceh khususnya. Oke. Di mana sekarang masyarakat Aceh kita sudah punya sekitar 5 juta jiwa lebih itu penduduk. Benar. Nah, dari 5 juta lebih penduduk Aceh
yang sudah ditetapkan sebagai DPT sekarang 3.750 jiwa. Oke. Kemudian perlu juga kita garis bawahi, Aceh sekarang lagi tidak baik-baik saja. Ini menurut kami, Betul, siap. Kita siap. punya versi masing-masing nih. Siap. Aceh lagi tidak baik-baik saja. Oke. Nah, salah satunya contoh. Nah, kita bisa searching untuk Google bagaimana kondisi Aceh sekarang. Benar. Walaupun Aceh dinobatkan sebagai daerah pemodal, tapi kita paling sekarat sedunia hari ini. Betul. Nomor 1 termiskin se-Sumatera, bayangkan. Aceh pemodal. Jangankan untuk Aceh, Indonesia pemodal Aceh. Indonesia, Aceh yang modal. Aceh yang kasih modal. Bayangkan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Aceh nomor 1 termiskin di Sumatera. Tapi orang Aceh nggak mau terima bang dikatain miskin. Kayak mana tuh bang? Istilahnya mau terima atau tidak kembali kepada masyarakat masing-masing. Iya. Tapi sekarang perlu kita garis bawahi, lihat apa kondisi yang terjadi. Benar. Kita murat-marit dari segala bidang. Ekonomi sulit. Sulit sekali. Iya benar. Itu kan kenyataan. Iya benar. Pertama, kalau menurut versi saya, Aceh sekarang dalam penjajahan yang memang terselubung sebenarnya. Oke, penjajahan menarik itu bang. Oke. Di mana terselubung? Salah satunya kita untuk mendapatkan hak sebagai subsidi saja susah. Contoh, Siap. LPG yang 3 kg itu dari harganya seberapa dijualnya berapa? Oke. Itu pun kita dapatkan sangat susah. Iya benar. Terus masalah subsidi minyak. Barcode khusus di Aceh. Sumatera nggak ada barcode. Padahal kita penghasil minyak. Kok bisa? Daerah pemodal. Nah, itu perlu. Iya benar sih memang. Aneh juga. Maksudnya kita yang nanam padi kok kita yang beli beras Betul. gitu ya. Iya Betul. benar. Dan tapi ini menurut abang ini bisa menjawab nggak? Beberapa bulan lalu kan kita tahu dinamika politik di Aceh mengatakan bahwasanya kalau bukan bapak itu siapa lagi? Secara garis bawahi, kita garis bawahi, politik ini kan bebas. Kalau hari ini secara aturan KPU yang sudah ditetapkan, artinya ada syarat-syarat untuk mencalonkan diri untuk kepala daerah. Dimana kalau memang kita tahu yang sebenarnya, siapa saja yang mau mencalonkan diri untuk kepala daerah sesuai dengan aturan yang berlaku yang dibuat KIP, maka sah siapa saja. Betul. Kita sudah punya usia yang sudah ditentukan oleh peraturan KPU sekarang. Silakan mendaftar. Asalkan kita punya roda untuk menuju ke sana. Benar. Punya kendaraan untuk menuju ke sana, tidak masalah. Betul. Ini kan hak pribadi masing-masing. Secara aturan undang-undang sudah ditentukan. Kenapa kita harus si A, harus si B, harus si C? Enggak ada. Oke. Ini kebebasan kita untuk berpendapat dan kebebasan kita untuk berpolitik. Siap. Politik ini enggak ada harus mengkerucut kepada satu. Ini global ini masalahnya. Hati rakyat, pilihan rakyat, apa urusan sama yang lain? Iya, siap. Ke masalah pencalonan. Jadi ini kan dari relawan Cinta Aceh mendukung Bapak. Untuk isu pencalonan sendiri itu gimana? Apakah Bapak sudah ada bayangan akan mencalonkan diri atau belum? Kembali ke dasar ya. Ya. Masalah pencalonan, pertama ini bebas. Mm-mm. Buat siapa saja warga negara Indonesia itu bebas. Itu untuk masalah pencalonan. Persoalan hari ini tokoh-tokoh yang sudah hadir mau mencalonkan diri atau tidak, itu kembali kepada dasar mereka masing-masing. Siap. Tapi secara tidak langsung ataupun secara langsung, ada bagian daripada tokoh-tokoh yang di Aceh sudah menampakkan diri bahwasanya beliau akan maju di Pilkada 2025. Ya. Ini kan sudah jelas. Sudah jelas. Kemudian kembali kepada aturan yang sudah dibuat sama KPU. Masa pendaftarannya, apakah mereka mau mendaftar atau tidak? Itu kembali kepada mereka yang sudah mendapatkan golden ticket daripada partai pengusung atau tidak. Oke. Dapat, maju. Kalau tidak dapat, bagaimana mau maju? Oke. Ini persoalan politik untuk calon kepala daerah, bukan masalah ini naik motor, naik mobil, nggak ada. Kita butuh kendaraan politik yang jelas, partai politik. Ada pendukung daripada kursi DPRA. Kalau tidak salah entah berapa persen, entah 20, entah 30%. Nah, dari itu, dasar syaratnya, kalau sudah dimiliki pada calon, itu boleh mendaftarkan diri. Kalau tidak, macam mana? Dan itu ada menjadi, misalnya ini kan sebagai relawan, apakah ada tanggung jawab enggak juga? Misalnya tanggung jawab dari relawan untuk membantu lobi partai. Karena kita tahu jalur independen sudah
ditutup ya kan. Otomatis sekarang jalur partai nih. Apakah mungkin dari abang-abang yang sekarang di dalam forum juga mempunyai akses ke sana untuk membantu mudahnya jalan Bapak untuk mencalonkan diri? Pertama dari relawan, perlu kita tahu relawan. Rela bukan untuk melawan, Oke, siap. tapi rela untuk berpartisipasi, Siap. menyampaikan. Iya, Nah, benar, persoalan masalah akses ke sana, kita hanya bisa menyampaikan beberapa pendapat kepada yang kita tuju. Kepada yang kita Yang tuju. kita tuju. Nah, kandidat yang kita maksud di sini, kita kan nggak menyebutkan siapa beliau. Siapa Tapi beliau. yang perlu kita tahu, kita bisa menyampaikan. Masalahnya beliau mau mengangkat argumen kita atau tidak, itu kembali kepada mereka. Karena kita kan tidak punya ranah ke situ. Siap. Nama saja relawan, ya relalah. Iya. Harus rela, bukan rela untuk melawan. Ketika mau kita nggak dibutuhkan, kita kan ibarat sampah. Hanya dibuang begitu saja. Masih bagus sampah, bisa daur ulang. Berarti ada potensi akan ke sana. Misalnya ini kan kita berharapnya mungkin dari relawan berharap ini jadi. Kalau seandainya ini tidak jadi, bagaimana nih, Bang? Persoalan atau Atau tidaknya. tidak. Nah, kembali ini kepada calon. Di sini untuk pencalonan kepala daerah kan ada syarat. Ada syarat. Nah, jadi atau tidaknya kembali kepada calon kandidat. Oke. Nah, calon kandidat sendiri yang akan melengkapi syarat-syarat tersebut. Siap. Ketika calon kandidat itu tidak bisa melengkapi syarat-syarat yang dimaksud oleh aturan yang berlaku, maka calon tersebut tidak bisa. Tidak bisa untuk mencalonkan diri. Oke. Kita walaupun sekarang sudah mendeklarasikan siapa, nah persoalan kepada calon, Iya, siap. walaupun hari ini beliau tidak jadi, ya tidak masalah. Yang namanya kita unek-unek di kepala udah kita sampaikan. Betul, Ayolah betul, Pak, Bapak mungkin hari ini pantas untuk Aceh. Ayolah maju. Kan gitu. Kami siap mendukung. Kami siap untuk mendukung. Iya, benar. Walaupun hanya segelas segelas kopi. Iya, betul. Dan saya juga ngelihat kemarin masa dari RCA cukup banyak ya, Bang ya. Maksudnya ini kalau boleh tanya nih, semenjak kapan sih RCA berdiri kayak gitu, Bang? Karena melihat kondisi masa kemarin ketika deklarasi menjadi ya lumayan wow lah untuk deklarasi pertama dan kayaknya satu-satunya ya relawan yang baru deklarasi ini. Sebenarnya deklarasi ini sudah ada beberapa daerah kabupaten kota. Oke. Termasuk wilayah Barat Selatan, RBD, relawan Bustami. Relawan Bustami, RBT. Itu ada juga kan. Cuman kalau kita di sini menamai sebagai relawan cinta Aceh. Oke. Jadi beda-beda. Untuk masalah bagaimana kita sudah seberapa lama sudah kapan berdirinya untuk relawan ini, kami lebih kurang masa pencalekan ini sudah punya perencanaan bahwasanya setelah pencalekan ini akan ada pilkada. Nah, berawal dari situ kita sama teman-teman yang ada di beberapa daerah, artinya khusus di Aceh yang mewakili 23 kabupaten kota, kita sepakat untuk membuat suatu komunitas relawan. Oke. Di mana kita mau melihat dan mau mendukung siapa sosok-sosok yang pantas untuk memimpin Aceh ke depan. Oke. Nah, dari itulah kami ada beberapa teman-teman di Aceh untuk bergerak langsung membuat sebuah bagan lembaga ataupun organisasi relawan cinta Aceh untuk bisa mendeklarasikan siapa yang lebih cocok dan sinergis dengan kaum milenial kita. Oke. Dan sejauh ini Bapak yang ini dan saya juga ngelihat banyak juga nih baliho Bapak ya di jalan di beberapa sektor yang krusial lah. Nah, ini gimana nih, Mas? Pasti muncul pertanyaan dong dari masyarakat. Maksudnya setiap calon pasti keluar baliho nih. Siapakah yang mendanai? Apakah beliau sendiri? Apakah relawan? Dan kalau relawan yang mana nih? Apakah dari orang-orang abang juga? Nah, kami juga penasaran nih. Betul. Ini politik. Siap. Politik penuh dengan dinamika. Di mana ada hal yang bisa kita sampaikan dan ada yang tidak bisa. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah beliau itu ada baliho di mana-mana, itu bagian daripada
sumbangsi ataupun Pergerakan. partisipasi Iya. daripada masyarakat yang memang peduli untuk Aceh. Siap. Beliau yang kita deklarasikan itu tidak tahu Oke. Tidak tahu apa-apa. Oh, masalah relawan mau pasang baliho terserah. Itu hak mereka, hak rakyat, bukan hak saya. Ya kan? Oke. Nah, Benar. di sini kalau memang pun beliau harus membuat baliho di mana-mana, kalau kita kembali kepada aturan undang yang berlaku sekarang, beliau pasti sudah salah. Ya, salah secara undang-undang. Salah, secara aturan politik udah salah. Benar. Ini persoalan yang sangat luar biasa. Dan juga beliau sudah ada beberapa hari yang lalu, beliau ada di input melalui media online. Hadir juga pertanyaan yang seperti ini. Iya, benar. Kenapa Bapak hari ini masih menjabat, tapi baliho udah di mana? baliho sudah di mana-mana? Benar. Itu adalah hak rakyat. Jelas dijawab seperti itu. Itu hak rakyat yang mau mendukung saya. Saya tidak ada protes dan saya tidak menyuruh mereka. Benar. Jelas. Jadi nggak ada urusan. Ya oke sih, sebenarnya ya hampir semua kita juga ngelihat jelas di situ tulisannya ini relawan. Relawan Bustami, ya kan, relawan mendukung Pak Bustami. Nah, di dalam forum kita ini RCA ini anak muda semua kah atau mix sama orang, mungkin ada orang tua kita juga atau ada Gen Z juga, atau fokus ke satu sektor nih, Bang? Sebenarnya kan relawan ini all in. All in. Oke. Tidak ada batas usia, tetapi di mana mereka yang sudah bisa mendapatkan hak memilih. Siap. Itu dinamakan dengan relawan kita sekarang. Mau dari Gen Z, mau dari yang tua, compo-compo, kalau memang ya mau berpartisipasi untuk Aceh ke depan lebih bagus, ya kenapa tidak? Oke. Kita sebenarnya relawan ini you're all welcome istilahnya. Artinya kita open. Mau untuk siapa saja yang mau bergabung, ayo silakan. Oke. Kita nggak ada batas. Kalau memang mereka sekarang warga negara Aceh, Siap. yang sudah mendapatkan hak pilih, ayo kita bergabung. Kalau memang kita mau untuk Aceh lebih bagus. Siap. Ya, artinya mereka juga bisa melihat sosoknya seperti apa kita mau pimpin Aceh sekarang. Apakah kita yang mau karbitan? Apakah kita yang mau mentahan, yang betul prosesnya dari A sampai Z? Itu saja. Siap. Kita nggak ada tembak kepada siapa sebenarnya. Oke. Tapi di mana sosok yang mau kita lihat sekarang untuk Aceh, sosok yang lebih bagus ke depannya untuk Aceh. Secara legas pendidikannya itu bagus, legalitas pendidikannya bagus, birokrasinya bagus, orangnya pintar, jaringannya bagus. Itu kan yang perlu kita lihat. Yang terkhususnya adalah orang Aceh itu sendiri. Oke. Itu saja. Karena beliau pun sebelumnya juga sebagai sekda ya, kalau nggak salah saya. Iya. Iya kan, kalau nggak salah ya. Ini koreksi saya kalau nggak salah. Dan satu lagi Bang, setelah ini nih, ini kemarin kan deklarasi udah. Mungkin ada plan ke depan mau ngapain setelah ini dari relawan RCA? Kami dari relawan terus bergerak. Tujuannya apa? Ini kami mau menyampaikan aspirasi kepada rakyat melalui relawan. Siap. Itu sebenarnya. Masalah beliau tidak mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah gubernur Aceh, terserah, tidak masalah. Balik ke beliaunya. Ya terserah, nggak masalah. Dan kami pun nggak ada kontak-kontak sama beliau, nomor pun nggak ada. Oh gitu. Ya, ini Berarti perlu juga. pure ya. Ya, ini perlu juga kita sampaikan. Nanti jangan media beranggapan, masyarakat beranggapan. Oh, orang enak dalam. sekali. Oh, orang dalam. Ya, orang dalam. Iya. Nah, ada kontribusi. Iya. Nah, ini kan perlu kita perjelaskan. Ya, sampai nanti masyarakat melihat baik orang Aceh maupun orang luar Aceh. Wah, enak kali orang Aceh ya. PJ gubernur. Dapat lagi ada relawan yang disupport. Ya kan? Ada suntikan dana membuat. Itu nggak ada urusan. Saya hari ini menyatakan real, tidak ada nomor kontak beliau sama saya. Oke. Jadi nggak ada kontak-kontak sama beliau. Jadi pergerakan ini murni dari relawan sendiri. Dari relawan sendiri, nggak ada urusan sama beliau. Beliau kalau memang mau naik, ayo. Kalau ada perhatian untuk kaum milenial Aceh ini, ayo buat Aceh lebih bagus. Tapi abang-abang open dong kalau misalnya beliau pengen datang. Nah, di situ kami berharap mungkin dari pergerakan kita sebagai relawan, kita berharap bahwa beliau melihat kita. Artinya beliau melihat kita bukan karena memang harus ada sebuah tumpukan dana yang harus dikasih. Enggak. Melihat bahwasanya hari ini masih relawan yang peduli tentang Aceh. Siap. Gitu. Oke. Bukan harusnya Bapak senang kasih saya habis urusan, enggak ada. Jadi persoalan ini adalah Aceh. Kalau memang Bapak mau melihat, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah.
Ya kan? Iya, Ini Aceh ini persoalannya. Aceh. Siap. Tapi kan balik lagi Bang, ini sorry itu sih maksudnya dalam setiap pergerakan stigma di masyarakat pasti ada maunya. Itu pasti stigma tuh Bang. Kita akui dulu itu. Misalnya itu jadi rahasia umum, pasti ada stigma. Ini pasti ada maunya. Ini bagaimana dengan misalnya pasti nanti relawan ini akan diserang juga, RCA akan diserang. Alah, awalnya pasti napu perle kan kayak gitu Bang. Itu kayak mana Bang menanggapinya? Di sini kita punya konsep. Ya, siap. Artinya kita tidak main-main. Sebelum kita membentuk wadah, kita sudah punya konsep. Kalau memang beliau jadi, kita juga akan menyampaikan konsep yang mau kita sampaikan. Iya, benar. Ada beberapa yang mau kita sampaikan ke beliau. Kalau memang beliau jadi, tujuannya apa? Ya untuk Aceh juga, untuk kemaslahatan Aceh. Benar. Nah, kami juga ada dapat input dari beberapa kabupaten bahwasanya kurangnya rasa peduli daripada pemerintahan Aceh. Itu tahun-tahun sebelumnya. Sebelum beliau. Sebelum beliau. Oke. Itu perlu kita sampaikan. Mungkin di sini yang namanya seorang pemimpin itu ya harus mampu lah. Iya. Pertama harus mampu menguasai daerah Aceh. Iya. Dan beliau harus mampu juga punya jiwa leadershipnya. Nah, dengan demikian punya kemampuan, dengan demikian juga beliau akan bisa membangun Aceh. Benar. Kalau istilahnya bahasa sekarang, kita mau Aceh ini mau kita bawa kemana? Iya. Nah, tujuannya kita memilih pemimpin kan sebenarnya kan wajib harus kita pilih. Iya, Pemimpinnya seperti apa? Dia yang tahu, agamanya tahu, pendidikannya bagus, ya kan? Tahulah situasi bagaimana Aceh sekarang. Jadi kita artinya gini, memberikan segala sesuatu itu kepada orang yang lebih tepat. Oke. Tapi kan Bang bicara lagi tentang siapa yang lebih cocok, pasti kan bakalan ada pertanyaan yang nyambung dengan Abang sampaikan tadi, pembuktiannya mana? Kan begitu. Misalnya kita tahu, mungkin saya secara pribadi saya orang yang rutin mengkritik pemerintah, di mana Aceh selama hampir 10 tahun terakhir kita seperti anak yang nggak punya bapak nih ceritanya. Betul. Nah, jika misalnya dari tim relawan atau kawan-kawan ini mengusung beliau, berarti bakalan jadi PR besar beliau dong untuk membuktikan dalam beberapa bulan, bukan berapa bulan sih, dalam 1 bulan ini menjelang pencalonan, itu beliau harus kerja keras dong, berarti menjadi PR baru lagi dong buat beliau. Bisa jadi. Beliau kalau memang mau mencalonkan diri, itu syarat utama beliau kan harus mundur dulu. Harus mundur. Nah, ini langkah awal menuju pada yang harus mau dilakukan. Artinya beliau kalau maupun ngegas sekarang itu masa batasnya sudah sangat krusial, sedikit. Benar. Sudah sangat mepet. Jadi tidak perlu kita menggebu-gebu dari sekarang mau menampakkan ke rakyat bahwasanya kita akan melakukan segala sesuatu untuk Aceh. Tujuannya apa? Kita untuk calon gubernur. Itu kan mustahil. Iya, benar. Kalau menurut pendapat saya, beliau kalau memang mau berbuat, hari ini beliau sudah ada pada posisi birokrasi pemerintah, tolong diperbaiki. Itu satu. Yang kedua, kita sebagai relawan ini berharap rakyat Aceh memberikan kesempatan kepada beliau. Iya, benar. Untuk memimpin Aceh. Nah, Benar. kalau hari ini kita menyampaikan bahwasanya Aceh itu akan lebih bagus dengan dia, itu belum tentu. Iya, benar sih. Namanya kita manusia kan nawaitu, berikhtiar. Ikhtiar. Kita berarti akan lebih bagus. Karena segala suatu perbuatan diawali dari nawaitu, berikhtiarnya kita. Mencoba. Nah, kalau memang beliau belum menduduki pada posisinya yang kita harapkan, bagaimana kita melihat hasilnya? Iya, benar sih. Berikan kesempatan dulu sekali. Beda yang sudah pada posisi gubernur sebelumnya. Contoh, dulu kita punya Bapak Irwandi. Oke. Ini salah satu contoh. Beliau. Itu apresiasi yang luar biasa. Iya, Artinya saya akui. beliau itu pernah mengangkat Aceh ya di mata negara-negara lain. Di Aceh mata ini luar dunia. biasa. Iya, benar. Salah satunya produknya dia punya JKA, Jaminan Kesehatan Aceh. Dan hari ini udah beberapa puluh tahun yang lalu yang sudah lewat, masyarakat Aceh masih mengenang bahwasanya ini produknya Bapak Irwandi. Sekarang kita berharap ada pemimpin sosok yang demikian yang mau ada program-program yang untuk mesejahterakan rakyat Aceh. Oke. Nah, menurut kami relawan, kami berharap beliau bisa menciptakan program-program yang cemerlang untuk Aceh ke depan.
Oke, iya sih kalau Pak Irwandi ya kita akuin lah ya kan, walaupun misalnya ada kontroversi segala macam ya kita tahulah politik kita hari ini. Iya. Kalau saya kan nggak terlalu mengenal Bapak nih Pak Bustami, saya nggak terlalu familiar dengan beliau, makanya saya harus banyak bertanya. Tapi saya pernah mendengar juga beberapa misalnya tokoh-tokoh masyarakat sering menyebutkan nama beliau ketika beliau jadi sekda, dan beliau lumayan peduli lah dengan beberapa sektor kayak gitu kan. Tapi ini Bang, balik lagi misalnya kita bicara tentang kasih kesempatan. Yang lain juga ngomong kayak gitu nih ceritanya. Kasih kami kesempatan biar kami buktikan. Kita nggak bicara yang udah pernah menjabat ya. Betul. Ah. Kita melihat ke depan nih, bukan Iya. ke belakang ya. Tapi ada yang belum pernah menjabat juga sekarang lagi ya coba-coba juga lah istilahnya. Itu bagaimana Bang melihatnya? Kembali ke catatan yang tadi kita sampaikan, kita punya DPT 3.750.000 jiwa yang sudah bisa memilih di Aceh. Untuk menyatukan satu pendapat, visi dan misi itu tidak akan sama. Kita rambut boleh sama hitam, tapi pikiran kita beda-beda. Betul. Itu pertama. Masalah mereka mau menyampaikan, berikan kami sekali, Iya. berikan kami hak untuk memimpin, Iya. itu kembali kepada mereka masing-masing. Iya benar. Kami sebagai relawan, kami menyatakan demikian. Nah, apa orang lain tidak boleh? Silakan. Mungkin ada relawan-relawan dari tim yang lain boleh juga menyampaikan. Berikan kami kesempatan sekali kepada tokoh yang kami dukung. Iya, Silakan, tidak masalah. Ini bukan sebuah larangan. Kita punya undang-undang bebas mengeluarkan pendapat, jadi nggak ada urusan. Selagi kita tidak melangkahi undang-undang ITE-nya. Oke. Karena itu kan sudah melanggar hukum. Itu Iya, kan benar. sudah kena. Dan kita hari ini tidak ada mencemoohi siapa. Mau si A, si B, kita tidak pernah mencemoohi mereka. Kita kan berbicara ini secara global. Iya benar. Gitu. Kita nggak ada pernah menembak kepada si porsi, nggak ada. Gitu. Tapi kan kita tahu track record lah Bang. Ya, Nah. kita ngelihat ke belakang. Cuman ya kita nggak bukan hak kita juga untuk menjudge, karena kita kan bukan berarti kita berdiri di satu pihak terus ngejat pihak lain kan begitu. Nah, Betul. kita masuk ke berikutnya Bang. Mungkin gini sedikit saya mau gimana? tambahkan. Gimana? Masalah apa, siapa, dan bagaimana orang yang mau kita dukung. Sekarang kecanggihan teknologi itu luar biasa. Benar. Kita perlu tahu bahwa media ini, elektronik ini, Benar. ini serasa ini dunia ini sudah kecil. Ya, Contoh, sempit sekali. ya sempit. Contoh, Arab Saudi tinggal tekan aja, search Google udah dapat. Oh begini Arab Saudi. Oh, benar. Dulu tahun sebelum ada ini, zaman dulu masih pakai Nokia 315 itu, nggak ada internet. Kalender kita biasanya lihat Kita Arab mau Saudi. melihat aja negara luar pening. Benar. Nah, begitu juga kepada sosok. Iya. Artinya kita mau lihat siapa sosok ini. Contoh, sosok yang mau kita dukung. Misalnya, Iya benar. siapa sih beliau? Tinggal buka searching aja. Tulis nama, selesai. Benar. Bagaimana karir, jejak digitalnya? Sama seperti Bapak Ani sampaikan yang dulu. Hmm. Mau lihat apa yang mau saya sampaikan? Mau lihat apa yang saya buat? Silakan. Rekam jejak digital saya tidak pernah hilang. Benar. Buka saja, tidak ada masalah. Karena itu bebas. Begitu juga. Yang kami maksud di sini, kalau memang kita meragukan kepada tokoh yang kita dukung, silakan buka Google. Siap. Jelas tersampaikan siapa beliau, bagaimana profil beliau. Udah. Jadi istilahnya nggak KW-KW-an, nggak Iya, karbit-karbitan. Gitu. Nah, Bang, ini terakhir. Setelah ini, tadi belum terjawab. Setelah ini mau ada roadshow kah atau bagaimana ke depan tentang RCA pergerakannya mendukung Pak Bustami? Baik, untuk roadshow kita sudah punya program sebenarnya. Sudah punya program. Cuman kita perlu sebuah kepastian. Artinya yang mau kita roadshow kan itu kemana? Itu yang pertama. Tapi kita sudah punya undangan beberapa kabupaten kota untuk kita roadshow. Setelah kita buat deklarasi kemarin. Ada yang berkoordinasi via ketua kami, kemudian via saya juga ada. Bahwasanya ini sudah dilakukan yang kemarin kita lakukan deklarasi. Oke. Sementara untuk daerah-daerah kabupaten yang sudah terbentuk ini seperti apa dan bagaimana, kapan Oh, mereka sudah mulai minta. sudah mulai kapan. Oke. Ya, itu ada yang disampaikan oleh ketua bahwa ke kami dan melalui saya juga ada. Mereka sudah mengharapkan kami untuk roadshow ke daerah-daerah, khususnya di kabupaten-kabupaten. Nah, ini programnya nanti kita akan
di mana kita akan duduk bersama sesuai pengurus yang sudah terbentuk di Aceh. Kemudian kita akan menjadwal dan agendakan kapan kita akan berangkat ke daerah-daerah. Oke, dan sampai sekarang belum tahu ya kapan maksudnya? Belum tahu, karena ini kan butuh persiapan yang matang. Ya, karena panjang juga pasti ini perjalanan ya kan? Iya. Oke lah Bang, terima kasih. Mungkin episode pertama hari ini Abang sudah datang ke tempat kami dan kami hanya bisa mendoakan semoga pergerakan ini insya Allah menghasilkan dan mudah-mudahan juga menjadi Bapak jika jadi nanti menjadi calon pemimpin yang baik sesuai dengan harapan dari kawan-kawan semua. Amin. Nah baiklah, itu dia perjumpaan pertama kita pada hari ini di Amantu bersama Bang Atailah dari RCA Relawan Cinta Aceh. Nah Bang, kalau mau gabung kemana? Ada Instagram, IG atau TikToknya? Boleh untuk sementara. Kita pertama via seperti marketing multi level. Juga kita punya Instagram, punya TikTok. Boleh. Kita sekarang masih guide to guide. Oke. Ada beberapa yang kontribusi langsung sama ketua. Ada sama-sama wakil ketua dan bendahara kita kan. Jadi kita secara struktural ini sudah aktif semua sebenarnya. Secara struktural karena memang sudah kita pernah duduk bersama bahwa kita harus buat pergerakan ini bahu-membahu bersama. Karena kembali ke cerita tadi, relawan harus rela. Ya kan, bukan rela untuk melawan tapi rela untuk berkorban. Begitu. Siap. Terima kasih banyak Bang. Jadi kalau mau bergabung kayaknya bisa cek langsung di TikTok atau mungkin kalau melihat dari profil ketua kayaknya bakalan sampai juga ke rumah teman-teman atau langsung ketemu sama teman-teman. Ya mungkin nanti kan teman-teman bisa lihat mungkin di TikToknya siapa ketuanya. Kita masih rahasiakan mungkin di episode selanjutnya. Baik, itu dari saya Irul. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman tuh, yang nggak aman kita amankan. Harus aman.